Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored pills. Morning sex under the tree. Oke, kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman gimana rasanya belajar bahasa Rusia yang istilahnya otodidak sendiri, mencari tahu sendiri itu kira-kira kesulitannya kayak apa, terus tahap-tahapnya itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh sesi curhatnya, saya jelasin dulu nih soal bedanya bahasa Rusia sama bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Tapi yang menguntungkan adalah kalau kita sebagai orang Indonesia juga sudah belajar bahasa Inggris sebelumnya atau bahasa asing yang lain gitu ya, yang hampir sedikit mirip kali ya, itu mungkin kita akan bisa lebih cepat memahami polanya bahasa Rusia gitu. Jadi kalau kita sudah pernah belajar bahasa Inggris itu sudah poin plus, cukup menguntungkan untuk belajar lagi bahasa Rusia gitu ya. Nah, bahasa Rusia itu yang membedakan adalah dia terdiri dari 33 abjad, yang artinya jumlahnya lebih banyak daripada abjad yang ada di bahasa Indonesia ataupun ada di bahasa Inggris. Jadi ada ini abjad-abjad baru gitu ya, betul-betul abjad-abjad yang aneh gitu ya akan muncul. Nah, saya jelasin sedikit. Abjad-abjad ini ada apa aja? Kurang lebih ada 4 jenis atau ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori abjad yang sama persis dengan kita dan dibacanya pun juga sama persis kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris begitu ya. Itu seperti huruf contoh aja ya, A, K, M, O, T gitu ya, itu sama. Terus ada tipe yang kedua, kategori yang kedua ini juga cukup berbahaya dan saya sebagai pemula tuh kadang masih suka kebolak-balik gitu kalau mau baca dan agak lambat gitu loh baca tulisan Rusia itu karena ini. Jadi ada yang kelihatan abjad yang kelihatan mirip kayak abjadnya kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi ternyata pelafalannya itu tuh beda. Bedanya jauh, bedanya ada 180 derajat lah. Itu seperti ya, ini sambil catatan kalau lupa, seperti huruf B, B besar itu bacanya tuh V, V. Terus H, huruf H itu dibacanya N, N. Terus huruf N kebalik ya, mereka tuh tidak ada N persis kayak kita, adanya N-nya agak kebalik gitu, itu bacanya I, I artinya dan. Terus huruf P itu dibacanya R, R gitu. Terus nanti P ada lagi huruf tersendiri, ada bentuk kayak simbol rumus-rumus gitu. Nah, kategori yang berikut yang ketiga adalah jenis abjad yang betul-betul baru, yang beda, kelihatan kayak rumus-rumus gitu. Itu kayak apa ya, P, P, tapi bukan P, nanti dimunculin. Nah, tapi bacanya P. Terus F, tapi bentuk bacanya tuh F, tapi simbolnya hurufnya tuh beda. Terus G, G, B, B itu juga ada. Lalu yang terakhir, kategori yang terakhir itu betul-betul yang sama sekali uh, kita tidak pernah dengar bunyinya dan kita tidak pernah lihat juga bentuknya, bentuk huruf ini. Jadi memang huruf abjad Rusia itu termasuk kategori Cyrillic ya. Ya, kayak gitulah sebutannya. Nah, itu udah kesulitan yang pertama ya. Jadi sebagai kita yang baru mau pertama kali belajar bahasa Rusia harus betul-betul berdamai dengan abjadnya ini dulu gitu ya. Kalau saya pribadi itu butuh waktu cukup lama
berbulan-bulan untuk bisa berdamai dengan kata-katanya. Oh familiar, oh tidak apa ya, mengerti gitu loh. Ada yang beda-beda, ada yang penampakannya mirip tapi dibacanya lain gitu. Itu butuh, kira-kira kalau saya dulu belajar abjad itu sendiri ya, cari tahu sendiri, nonton nonton aja di YouTube gitu. Itu sekitar akhir Desember pas mau tahun baru, liburan tahun baru 2019. Itu sampai bulan ke, saya juga sebenarnya baru 2 bulan terakhir ini baru mulai istilahnya bisa sedikit berdamai dengan hurufnya dan mulai masuk ke level selanjutnya untuk kenal kenal kata-katanya, kenal kalimatnya. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Ya, kayaknya butuh 4 bulan ya untuk menerima kenyataan bahwa wah, abjadnya itu tuh memang apa ya, susah gitu. Tapi kalau sebenarnya dengar-dengar aja gitu, lepas gitu ya video ada orang ngomong, pasti kita akan menemukan ada penyebutan-penyebutan tuh yang kayak mirip, kita masih bisa nangkap gitu loh artinya itu apa. Nah itu kesulitan yang pertama. Terus kesulitan yang berikutnya adalah ternyata bahasa Rusia itu ada gendernya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan tidak ada ya. Jadi kata yang berakhiran A dan ada beberapa akhiran-akhiran tertentu di belakangnya itu, huruf-huruf tertentu yang dimunculin itu dia masuk gender perempuan gitu ya, feminim, feminim sama maskulin, sama ada juga yang termaksud netral. Itu taunya dari mana? Taunya dari akhiran huruf dari kata itu. Itu secara umum kayak gitu, tapi sebenarnya tidak juga. Ada juga kata-kata yang istilahnya mungkin itu udah dari dulu banget ada sejarahnya gitu, yang memang akhirannya tuh sebenarnya bukan bukan feminin, bukan maskulin juga, tapi ya mereka sebutnya tetap netral gitu atau apa. Pokoknya ada juga kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan itu. Nah disitulah letak kesulitannya ya, letak kesulitannya. Tapi itu mungkin level advance kali ya, baru mungkin kita belajar sampai ke situ. Tapi kalau baru pemula ya kata-kata pada umumnya ya ada gendernya gitu. Nah terus yang ketiga, kesulitan yang ketiga adalah dia punya aturan-aturan, mereka sebutnya case. Jadi kalau saya mau samakan, mungkin belum tentu persis. Mungkin bisa saja kita sebut dengan tensesnya. Kalau bahasa Inggris ada tenses, ada grammar. Nah itu mereka ada aturannya. Jadi tapi cukup apa ya, cukup ribet, cukup ribet. Kalau bahasa Inggris misalnya ya, paling kan kalau ini uh, he berarti nanti kata kerjanya ditambah akhiran s di belakang, atau misalnya kata lampaunya rata-rata ditambah ed di belakang, ataupun misalnya ya bisa kita hafal gitu jenisnya tuh lampau yang uh, ini verb 1, verb 2, verb 3 tuh kan kita hafal, bentuknya tuh bisa mudah ditebak gitu. Tapi kalau ini perubahannya itu di belakang akhirannya tuh agak agak beda lah, agak unik gitu. Itu kesusahan tersendiri untuk belajar bahasa Rusia. Dan selanjutnya kita masuk ke kesulitan lanjutannya, tidak berakhir begitu saja. Dia ternyata sedikit mirip dengan bahasa Mandarin yang ada nada penekanan. Jadi kalau biasanya diketik biasa kayak gitu mungkin nggak terlihat ada tanda penekanan, tapi kalau dibaca di buku-buku yang buku-buku akademik gitu, buka kamus, maka bisa kita lihat oh kata ini ada penekanan di huruf yang mana tertentu, maka ada penekanan di huruf tersebut. Jadi beda penekanan bisa saja beda arti gitu. Jadi aduh, jadi serba apa ya, kayak mau ngomong tuh kayaknya serba takut gitu, ini benar ya salah atau tidak ya. Jadi itu kesulitan tersendiri gitu ya. Cuman beruntungnya tahap-tahap belajar bahasa Rusia itu memang untuk level paling pertama memang kenali
bersahabat dulu dengan huruf abjad, belajar kalau saya pribadi ya langsung pelajari kata-kata dan langsung pelajari kalimat-kalimat gitu yang dipakai sehari-hari itu lebih mudah. Jadi ada kan tadi ini saya bilang ada huruf-huruf kategori kedua, ketiga, keempat itu kan ada susah kan, terus suka kebolak-balik. Itu sangat bisa dipermudah kalau kita langsung belajar pronouns gitu satu kata atau langsung conversation, latihan conversation sehari-hari yang sederhana aja kayak perkenalan, kayak tanya kabar, tanya jam, tanya hobi dan lain-lain. Di situ kita akan lebih ngerti, oh huruf ini bacanya tuh kayak gini. Terus ada juga memang beberapa huruf yang ketika karena itu ya penekanan tadi itu ada penekanan tersendiri. Ada penekanan lembut, ada penekanan yang keras. Jadi memang ini mendingan dengar langsung aja contoh orang Rusia kasih kalimatnya gitu, jadi kita langsung bisa mudah meniru. Jadi itu cara belajar saya. Jadi dan itu memang kalau saya lihat memang itu level pertama tuh yang penting pede dulu, ngomong dulu aja, conversation aja yang sehari-hari yang pokoknya pronouns aja dulu. Nanti soal grammar case-nya itu dan aturan-aturan lainnya itu nanti level kedua untuk belajar bahasa Rusia. Level pertamanya itu yang penting bisa ngomong gitu, karena kan bahasanya kan jelimet ya, kalau kita pun takut malu untuk latihan ngomong itu rada susah. Nah 2 bulan terakhir ini memang saya cukup terbantu gitu, agak sedikit ada progres dalam belajar bahasa Rusia karena uh, ya banyak nonton, berteman dengan uh, orang-orang Rusia yang ada di media sosial baik di FB, di Instagram itu paling banyak, sama nonton YouTube sih. Uh, Media sosial orang Rusia yang memang mengajarkan bahasa Rusia gitu. Jadi ada mereka yang memang apa ya bisa bahasa Indonesia juga, jadi ketika mereka menjelaskan lebih enak gitu, kita kayak nangkap kayak nyambung gitu lebih cepat. Itu yang pertama, cara biar cepat belajar. Terus cara yang berikutnya adalah yang sekarang ini saya rasa cukup terbantu motivasi belajarnya, rasa ingin tahunya tuh jadi pingin tahu lagi itu karena bergabung dengan grup community uh, orang-orang Indonesia yang belajar bahasa Rusia. Jadi itu grup WA, di situ kita belajar gratis. Itu ada juga grup FB-nya tapi kurang intensif ya. Kalau yang di grup WhatsApp itu tiap hari itu akan diulang-ulang percakapan-percakapan sederhana gitu. Jadi cukup membantu. Jadi di situ saya mulai latihan untuk mulai latihan pronouns. Jadi nanti mereka kasih masukan. Ada orang Rusia aslinya, ada orang native Rusia di dalamnya satu orang. Jadi dia juga kadang bantu gitu untuk lihat, oh ini pengucapannya kayak gimana. Kadang juga kalau dia lagi free ya ada kayak sesi Zoom sama-sama untuk kita ngomong apa dia kasih masukan gitu, oh ini pelafalannya salah. Nah kemarin tuh kebetulan saya ikut satu kali itu pronouns kata saya ya, kata saya itu di mereka itu ada dibagi ada berapa jenis gitu, tergantung saya itu sebagai subjek, saya itu di objek gitu. Jadi ada minnya itu saya juga, ada menya itu saya juga, ada juga ya itu juga artinya saya. Jadi tergantung penempatan kalimat itu lagi mau bahas kayak gimana. Jadi ya itu menariknya ya, serunya belajar bahasa Rusia. Tapi ya kalau tidak kalau belajar gak ada tantangannya juga kayaknya kurang seru ya. Jadi itu pengalaman saya. Jadi dengan saya menemukan algoritmanya, kalau belajar bahasa Rusia sendiri tuh ternyata bisa juga ya, otodidak sendiri tuh juga bisa, tidak harus kursus atau bagaimana begitu. Jadi sebenarnya hal ini pun berlaku untuk kita siapapun yang mau belajar bahasa asing apapun, tidak harus Rusia tapi bahasa Inggris atau bahasa lainnya, jangan pernah takut. Yang penting uh,
pelajari huruf-hurufnya, kata-katanya, percakapan sehari-harinya, ya sudah, yang penting pede aja dulu, ngomong aja dulu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman kadang kan kita sudah terlalu pusing dengan segala kerumitan-kerumitannya, akhirnya kita jadi malas untuk belajar bahasa. Nah, padahal sebenarnya ya, menurut hasil penelitian, bahwa sebenarnya kalau kita belajar bahasa asing lebih dari satu, itu sebenarnya sangat menguntungkan kita dari segi perkembangan otak kita, dan ya menguntungkan ke dalam banyak hal ya. Mungkin kita bisa lebih bersosialisasi, bisa beradaptasi, dan keuntungan lain sebagainya. Nah, kita tuh kadang suka terjerumus hanya ya sudah, yang penting bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja juga kadang kayak yang aduh males, aduh takut, aduh gimana gitu ya. Padahal sebenarnya dengan kita belajar banyak bahasa itu sebenarnya menguntungkan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk eksplorasi sendiri. Kita temukan cara belajar yang paling nyaman dengan kita tuh seperti apa. Kalau saya kadang sudah bosan belajar bahasa Rusia, kadang di grup WhatsApp itu juga diselingi dengan belajar sejarahnya, belajar budayanya, belajar ditunjukin pariwisatanya. Itu juga bikin semangat tersendiri untuk terus belajar bahasa tersebut. Jadi memang kita ada ketertarikan dengan bahasa itu. Nah, begitupun juga dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Kita kembali bertanya ke diri kita, apakah sebenarnya kita tertarik dengan bahasa itu, dengan negara itu atau tidak. Karena sebenarnya itu satu paket. Kita belajar bahasa, kita belajar budayanya, kita belajar sejarahnya, belajar semuanya satu paket komplit gitu ya, dengan negaranya itu. Jadi makanya kita kadang suka stres, saya pribadi juga gitu ya, suka stres, burn out, malas, bosan gitu belajar bahasa Inggris tuh karena memang fokus ke bahasanya aja. Tapi sebenarnya kalau kita mau pelajari budayanya, itu akan lebih menarik gitu loh. Jadi mengerti gitu. Kayak misalnya bahasa Inggris aja, bahasa Inggris Australia beda dengan Amerika, beda dengan Inggris. Nah, dengan kita belajar budaya, sejarah daripada masing-masing negara, kita pun jadi lebih ngerti. Oh, ini kalau Australia bahasa Inggrisnya gini, sesuai dengan budayanya. Amerika gini, Inggris begini, dan lain sebagainya. Jadi ini tips penting juga, karena kan memang saya pribadi memang suka traveling ya, suka jalan-jalan, memang suka budaya juga. Jadi itu juga jadi poin plus akhirnya kenapa saya jadi makin tertarik belajar bahasa Rusia, karena lihat pariwisatanya juga bagus, budayanya juga unik ya, beda daripada yang lain. Jadi tips buat teman-teman, jangan fokus ke bahasanya, tapi pelajari juga budaya, sejarah, dan lain-lainnya yang bikin kita tuh tertarik. Kita cari tahu apa sih yang kita tertarik. Atau mungkin ada yang tertarik dengan lagunya, jenis lagunya, kayak mungkin Korea. Korea itu kan orang tertarik dengan dramanya, tertarik dengan K-popnya. Oke, karena itu akhirnya kita mulai jadi suka, dan kita mulai lewat media itu kita belajar bahasanya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk belajar bahasa. Oke, itu saja. Kita lanjut lagi lain waktu, sesi-sesi curhat lainnya.